Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. 1. Isoroku Yumanto. Yumanto lahir pada tanggal 4 April 1884 dan wafat pada tanggal 18 April 1943. Ia adalah seorang komandan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama 4 tahun pertama Perang Dunia Kedua. Secara umum, ia dianggap sebagai pakar strategi perang laut Jepang teragung dan di antara pakar strategi Angkatan Laut terbaik dalam sejarah. 2. Jenderal Terauchi. Terauchi lahir pada tanggal 8 Agustus 1879 dan wafat pada tanggal 12 Juni 1946. Ia adalah seorang marsekal Medan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan pada masa Perang Dunia Kedua. 1. Menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi Jepang. 3. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah yang murah. Berikut dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Mendukung gerakan anti-Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 2. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. 3. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah yaitu RT atau rukun tetangga yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai tonarigumi. Berikut dampak negatifnya. 1. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. 2. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. 3. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. 4. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat.